Baik, teman-teman, sesuai tema yang tadi sudah dijelaskan ya, kita belajar tentang topik hidup bagi Kristus dan Rati tadi sudah menjelaskan juga bahwa eh, lewat lagu dari ini ya, Astri Sinaga yang tadi kita nyanyikan di awal, judulnya yang sama juga, hidup bagi Kristus. Eh, Sangat menarik ya, lirik lagu itu. Bagian yang aku suka itu ya selain ini ya, refnya yaitu bait yang kedua ya. Tuhan telah kurasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin ku hanya tak mungkin hanya kusimpan berdiam diri. Dan yang bagian sebelumnya ya, bawalah aku berjalan di tengah duniamu, bawalah aku hidup hanya untuk. Ini apa namanya, satu kesadaran yang sangat dalam dari pencipta lagu ini ya, bahwa hidup bagi Kristus itu diawali ya, bahkan hanya mungkin karena kasih Allah dahulu, Kristus dahulu yang sudah mau mati buat kita. Nah, topik soal hidup bagi Kristus ini sudah dijelaskan tadi. Kita mau belajar satu karakter Kristus, gitu ya, karakter Yesus Kristus. Kita tahu Yesus punya karakter yang begitu baik untuk diteladani, semuanya baik, gitu ya. Tapi satu bagian yang mau kita pelajari hari ini adalah tentang melayani. Nah, teman-teman, kita hari ini akan dan ayatnya banyak ya. Maka saya absen dulu. Wah, ini sudah 15 orang. Tadi tak tulis baru 13. Tenang. Semua akan kebagian untuk membaca ayat dan menjawab. Nah, begitu. Jadi tidak perlu khawatir. Teman-teman, kalau kita bicara soal melayani itu memang satu ini ya, tantangan yang besar untuk semua orang. Seperti yang kita tahu, bahkan kita bisa mengakui bahwa kita lebih ingin dilayani daripada melayani. Apa namanya? Jadi aku tidak tahu ini sebagian besar masih di Salatiga atau sudah di rumah. Nah, kalau sudah di rumah kan ngambil makan kan ngambil sendiri ya. Kalau masih di Salatiga kan kalau ngambil makan kan diambilin kan di warteg misalnya ya. Mas mau ini, mau ini, mau ini kayak. Oh nasinya setengah aja, kita biasa dilayani kayak. Dan kita cenderung ini ya, kalau kita sekolah tinggi-tinggi, biar apa coba? Biar pekerjaan yang mau kita dapatkan nanti, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang enak dalam tanda kutip ya, bukan pekerjaan-pekerjaan berat. Kalau bahasa keluarga kami ya, karena keluarga kami petani ya, bercandaannya nih si Kres ini dikuliahkan biar ini ya, biar kerjanya itu nggak ngangkat cangkul gitu ya, tapi ngangkatnya pulpen. Meskipun pulpen udah nggak kepake. Nah ini kan lebih enak nih. Nah kita punya kecenderungan bahwa ingin hidup yang lebih enak, dilayani, disediakan semuanya, dan kita cenderung mungkin ya menolak untuk melayani. Kayak bertentangan ya dengan natur kita. Nah, kita mau belajar dari Kristus yang adalah Tuhan dan Raja kita. Kita tahu Tuhan dan dialah Tuhan kita yang datang dari surga, Anak Allah yang Maha Tinggi. Mari kita belajar apa sih yang dia teladankan ketika datang ke dunia. Kita bisa next dulu Rati slide-nya. Kita masuk di pertanyaan yang pertama. Jadi teman-teman nanti kita di PA ini ada 3 bagian ya. Ini PA-nya bukan PA ini ya, bukan PA induktif dari satu perikop ya. Tadi nanti ini kan kita akan membahas banyak ayat MPA topikal. Ada 3 bagian. Bagian yang pertama kita akan melihat keteladanan Kristus. Gitu. Kita mulai dari, saya lihat dari ini ya. Saya minta karena Rati sudah host, Rati nggak usah baca ya. Yang paling atas tuh
Mbak Deliana, mohon membacakan pertanyaan ini, Markus 10 ayat 45. Mas Kris. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke, terima kasih Mbak Deli. Jadi kalau pertanyaan, apa maksud kedatangan Kristus? Jelas ya. Apa Mbak Deli? Untuk melayani dan memberikan nyawanya Ya. menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, itu sangat jelas. Selamat Mbak Deli dapat pertanyaan yang gampang ya. Tapi tenang, teman-teman yang lain pertanyaan gampang-gampang. Saya juga kalau diajak mikir berat nggak kuat. Oke, jadi kita tahu ya, Kristus datang itu untuk melayani. Seperti yang saya tadi bilang bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Dia pencipta juga yang punya alam semesta ini, yang punya hak untuk disembah dan dimuliakan. Bukan hak, itu kewajiban kita juga gitu ya. Dia datang ke dunia untuk melayani, ya, bukan untuk dilayani. Yang pertama ya, kita mau belajar bahwa kalau kedatangan Kristus ke dunia itu adalah untuk melayani. Ini ada beberapa cara bagaimana Yesus itu melayani orang lain. Untuk yang Matius 9 ayat 35 nanti dibaca dan dijawab oleh, saya minta Drivan ya. Terus yang selanjutnya yang Yohanes 13 ayat 3 sampai 5 nanti dibaca dan dijawab oleh Mbak Virgiana. Dari Drivan dulu. Apakah bisa dibacakan tolong? Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberikan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Sudahkah, Kris? Ya. Jadi ya, terima kasih. Bagaimana? Jadi kalau di sini dari Matius 9 ayat 35 ini bagaimana cara Yesus melayani orang lain? Kalau dilihat. Ia berkeliling mengajar dari rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Ya, toh ya, jelas banget ya bahwa Yesus ini ada tindakan aktif, dia keliling ke dosa kota. Yang dia kerjakan itu adalah mengajar, gitu ya, memberitakan Injil dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi ada dimensi spiritual yang dia lakukan dengan memberitakan Injil kayak gitu, tapi juga ada dimensi fisik juga ya, bahwa Yesus juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu yang kedua. Terima kasih Drivan. Yang selanjutnya Mbak Vela ya, Mbak Virgi, mohon dibacakan yang Yohanes. Oke, Kak. Yohanes 13 ayat 3 sampai 5. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ya, jadi apa salah satu cara Yesus melayani orang lain dengan gimana? Menurut yang di ayat ini, Mbak Vela? Dari ayat ini dengan cara membasuh kaki, Kak. Ya, membasuh kaki ya. Yang cukup jelas ya, ini dia membasuh kaki. Kalau teman-teman lihat cerita secara keseluruhan kan ada ini ya, ada
bagian di mana Simon Petrus itu kayak bilang, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku, ya, bahwa Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya, karena pembasuhan kaki seperti yang kita tahu ya, bahwa hal itu adalah pekerjaan seorang hamba atau yang sebenarnya lebih jelas itu pekerjaan seorang budak gitu. Yang Yesus adalah guru dan Tuhan mereka, rela untuk membasuh kaki. Dia mau menjadi hamba, menjadi melakukan pekerjaan budak bagi murid-muridnya. Di sini ada dua contoh bagaimana Yesus melayani orang lain, bahwa dia selain dia mengajar, artinya dia juga Yesus adalah orang yang terpelajar, dia pasti orang pintar juga, gitu. Dia juga melakukan mukjizat karena dia adalah anak Allah. Yesus dalam semua ini ya kebisaan gitu, dalam ya, kemampuan dia yang luar biasa itu, dia juga mau melakukan pekerjaan yang hina dengan pembasuhan kaki. Nah, kita melanjutkan ini ya, di slide selanjutnya, masih di topik ini tentang keteladanan Kristus. Bisa slide selanjutnya, Dek. Oke. Ini ayatnya agak banyak, jadi yang membaca dua orang ya. Di Filipi 2 ayat 2-8. Ini kita minta tolong yang bacakan dua orang ya. Tadi sudah sampai Mbak Firdi. Kak Oti dan Ganjar bisa bacakan secara bergantian sampai selesai 8 ayat. Filipi 2 ayat 2-8. Bergantian satu-satu ayat, Kak Kris. Bergantian satu-satu ayat, Kak Kris. Gantian ini dua ayat aja, ayatnya pendek-pendek. Ya. Filipi 2 ayat 2-8. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bisa dilanjutkan sama Adi. Halo, Ganjar, masih di sana? Oke, Kak Oti minta tolong dilanjutkan ya. Sampai selesai? Iya, punya Ganjar mic-nya masih mati. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, terima kasih Kak Oti. Ini ya, dari hal yang Kristus kerjakan gitu ya, tadi di pertanyaan pertama dan kedua gitu ya. Kita belajar di surat Filipi ini gitu, ada pesan dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Ini kita jawab bersama aja ya, karena ini kan gampang. Yang pertama, teladan siapa yang harus kita ikuti? Gitu ya. Ayat 4 jelas sekali ya. Ayat 4 ya, salah saya. Ayat 4 itu ayat 5 ya maksudnya ya, bukan ayat 4. Di ayat 5 jelas hendaklah
kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus ya. Teladan Kristus yang harusnya kita ikuti, gitu. Di mana Kristus, gitu ya, kedudukan apa yang diambil oleh Kristus di ayat 7 itu, dia sudah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, gitu. Padahal kalau kita lihat di ayat 6, lihat itu yang walaupun dalam rupa Allah, gitu ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu yang milik sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan dia menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa hamba. Gitu. Nah ini yang 3AB saya bantu jawab. Nah ini bagian yang mudah. Nah yang C minta tolong. Nah yang jawab Adi sudah sampai enggak? Adi sudah di sini belum? Bagaimana ia menyatakan sikapnya sebagai hamba, gitu ya, ayat 7 dan 8 secara tersurat ya, ada di situ. Bisa tolong dibantu jawab, Adi? Halo Kak Kris. Halo Adi. Kamu yang ngomong. Aku buka Alkitab dulu ya. Oke. Filipi 2 ayat 7 dan 8 di Filipi 2 ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, makasih Adi. Jadi, bagaimana ia menyikapnya yang kamu tangkap dari 2 ayat ini? Ya, dia mengosongkan dirinya sendiri gitu ya. Menjadi sama dengan manusia gitu. Dia tidak tidak melepas status yang spesial gitu. Ya. Dan rela mengosongkan dirinya sebagai seorang Mesias gitu. Dia menjadi serupa dengan seorang manusia. Kemudian yang ke-8, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wah, itu luar biasa banget tuh. Sampai mengosongkan dirinya ya, sampai mati di kayu salib. Ya, terima kasih Adi. Oke Kak, sama-sama Kak. Ya, salam buat ayamnya itu. Aku lagi di gudang soalnya. Sorry ya. Mantap nih. Dulu. Ya. Adi lagi kerja itu sebenarnya ya, ikut PU-nya ya. Jadi tadi ada menarik bagian yang Adi sampaikan bahwa ketika Yesus itu ya, bagaimana dia menjadi hamba itu ada kata rela gitu ya, karena hak istimewa yang dia miliki itu tidak dipertahankan gitu ya, tapi mengosongkan diri dengan rela dan merendahkan dirinya itu ketaatan Kristus itu sampai mati. Matinya bukan mati sembarangan ya ini ya. Ini mati karena ditulis bahkan mati di kayu salib ya. Teman-teman kalau kita lihat ini ya, mati di kayu salib itu kalau di referensi lainnya misalnya Galatia 3 ayat 13 yang juga sebenarnya mengutip Ulangan 21 ayat 23 itu ada kalimat terkutuklah orang yang digantung. Nah, jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib dia sedang digantung. Nah, kalau kita digantung itu kan digantung lehernya ya. Tapi itu adalah satu bentuk digantung karena ya seperti ini ya, seperti langit dan bumi itu menolak gitu ya, menolak orang yang disalibkan, orang yang digantung itu, dan itu terkutuk di hadapan Allah, dan kutuk Kristus itu yang ia tanggung adalah kutuk dari dosa kita. Nah, inilah yang dikerjakan Kristus ya, yang seharusnya menjadi
teladan bagi kita orang percaya. Pertama buat jemaat Filipi, yang tentunya buat kita di masa yang sekarang. Oke, itu kita sudah kupas ya ayat 4 sampai 8-nya kayak gitu. Nah, kita lanjutkan. Berarti bisa dilanjutkan dulu. Next slide-nya. Kita lihat sekarang di ayat sebelumnya. Ayat 3 sampai 4. Tadi kita sudah baca ya, ayat 3 sampai 4. Saya akan ulang ya buat teman-teman. Ini nanti yang jawab bisa habis Adi, Ivan ya. Teman-teman ini saya ngurut aja ya jawab apa menunjuknya ya, nggak lagi asal nunjuk atau menyasar orang ya. Ayat 3 Filipi 2 ayat 3 sampai 4 kan dikatakan dengan tidak mencari kepentingan oh ya benar. sorry. Ayat 3 sampai 4 itu dibilang dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati dan yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada yang lain. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di ayat-ayat ini kita dapat menemukan sebuah contoh ya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Dalam satu persekutuan. Apa ya bisa kita lakukan? Minta tolong Ivan yang tentu menjawab ya. Baik, Mas. Ya. 3 sampai 4 tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Mungkin ini kali ya, di dalam pelayanan tidaklah mengejar pujian gitu, tetapi memandang kepada teladan Kristus yang rela tadi ya dan taat. Terus melihat diri kita juga bukanlah yang paling spesial, tetapi menganggap yang lain pun juga lebih utama. Jadi mungkin di dalam pelayanan juga harus saling mendengarkan satu sama lain, menerima masukan, menerima evaluasi, dan sebagainya. Terus jangan memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ya bukan untuk memuaskan ego sih, tetapi juga harus ada teamwork di sana, kerjasama. Terus juga harus melihat apa yang menjadi kebutuhan bersama. Mungkin itu kali, Mas. Oke, terima kasih Ivan. Teman-teman yang lain boleh menambahkan juga. Apakah ada yang mau menambahkan? Sudah diwakilkan, Kak. Berarti Nova kan bisa bilang, itu sudah semuanya Nova kan diwakilkan. Kamu siapa diwakilkan sama kamu? Baik ya. Bahwa ada hal praktis yang bisa kita kerjakan dalam satu persekutuan ya. Kalau kita lihat ya tidak mencari kepentingan diri sendiri gitu. Oke, ini yang siapa? Tidak mencari pujian sia-sia kayak gitu ya. Itu adalah tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri dalam satu persekutuan atau dalam satu pelayanan kayak gitu ya. Dan yang penting juga tiap orang itu ya menganggap yang lain itu lebih utama, memikirkan kepentingan orang lain juga, bukan hanya diri sendiri. Nah ini tentu kalau dalam satu komunitas, entah itu persekutuan rohani kayak kita maupun komunitas yang lain ya, teman-teman punya komunitas apa? Ada komunitas band mungkin, atau komunitas anak motor gitu ya. Atau kalau teman-teman, hanya Ivan tahu ya, teman-teman Semarang kita punya ada ini ya, ada geng ya, geng namanya Undercover. Itu satu suasana yang sangat indah ketika masing-masing anggotanya itu
menganggap yang lain lebih utama, gitu ya. Ada bukan hanya saling mengasihi, lebih lagi itu saling menghargai, saling menghormati. Gitu. Itu adalah satu persekutuan yang sangat indah sekali. Ketika kondisi demikian bisa terjadi, gitu. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Rati bisa di next Rati. Yang pertama, yang kedua, tadi kita pertama adalah belajar tentang keteladanan Kristus ya. Kita belajar soal bagaimana tujuan Kristus itu datang ke dunia adalah untuk melayani dan kita dipanggil juga untuk bisa melayani gitu. Nah ini yang mau kita lihat di bagian kedua ya, keinginan Kristus bagi kita itu apa sih sebenarnya? Gitu. Nah kita tadi sudah sampai Ivan ya. Setelah Ivan, Sefni bisa minta tolong membacakan Markus 1 ayat 31 ya. Markus 1 ayat 31. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangun dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Ya, terima kasih Safni sudah membacakan. Ini konteksnya Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus ya. Jadi Yesus dengan Yakobus dan Yohanes itu datang ke rumah Simon atau rumah Petrus, dan waktu itu ibu mertua Petrus itu sedang sakit demam, gitu ya. Dan seperti yang dibaca Safni tadi, ini yang ini ya, bagaimana tanggapan langsung ibu mertua Petrus setelah Yesus menyembuhkannya? Sangat jelas, gitu ya, sangat jelas. Ayat 31 bilang, lalu lenyaplah demamnya, kemudian perempuan itu melayani mereka. Mereka termasuk di sini Yesus. Nah, ini saya minta tolong Sefni yang bantu jawab ya. Menurut Sefni, gitu ya, mengapa ibu mertua Yesus ini berbuat demikian? Silakan Sefni. Yang bagian A kan, Kak? Yang B, yang A kan sudah saya jawab. Yang B, Sefni, menurutmu mengapa ibu mertua Petrus itu langsung melayani Yesus? Menurut pendapat karena sembuh dari demamnya. Ya, karena sudah sembuh ya, sudah jelas ya, karena sudah sembuh. Begitu. Dan sebenarnya kita semua bisa memahami ya, kalau kita sudah disembuhkan dari sesuatu yang sakit atau sesuatu musibah kayak gitu ya, adalah wajar sebagai bentuk ucapan syukur akhirnya melakukan sesuatu kepada pihak yang wah saya hilang katanya nih Tuhan. Ya kalau sakit yang menyembuhkan kita, ya, misalnya gitu. Itu hal yang wajar kalau kita semua melakukan itu adalah karena ucapan syukur. Ini salah satu kalau cerita saya ya. Saya seperti teman-teman ketahui 2 tahun lalu saya sempat hampir mati. Wah ini saya ceritakan terus, saya semua orang udah tahu ya. Ada satu hal yang saya diingatkan kepada saya oleh seorang kakak gitu ya, ketika saya berpikir untuk, ya kak saya capek pelayanan terus di perkantas gitu kan. Nah ketika ngobrol-ngobrol gitu, saya ingatkan, gimana kamu bukankah mendapatkan anugerah yang besar sekali ketika habis kecelakaan mobil maut ya kecelakaan hampir maut itu diberikan kesembuhan yang besar gitu ya, dan ajaib gitu ya menurut kakak itu, dan menurut beberapa teman yang lain memang ajaib. Jadi ketika dikatakan itu saya sadar juga, iya juga ya.
Kenapa ini ya? Kenapa hanya terus meratapi itu ya, meratapi. Waduh, ini mataku jadi kayak gini, kayak gitu ya. Ini kan kondisinya kalau teman-teman tahu kan mataku agak sipit kan, sekarang yang sebelah kanan doang. Gitu. Terus juga sebenarnya ini tambah nonong ya. Nonong itu apa ya bahasa Indonesianya? Jidatku itu makin lebar gitu. Nah, ketika dikatakan itu bahaya ya. Harusnya aku mensyukuri itu. Makanya habis makan itu ketika setelah selesai cuti ya saya kembali di pelayanan, tetap melayani sampai sekarang. Itu bagian dari syukur saya gitu ya. Dan kita semua sewajarnya ya, sewajarnya ketika mengerti, ketika tahu bahwa Kristus telah melakukan sesuatu untuk kita gitu ya. Dan hal yang sangat besar seperti lagu tadi ya, hidup bagi Kristus. Kenapa hanya mungkin karena anugerah? Ya karena Kristus sudah melakukan sesuatu dulu untuk manusia. Kita dipanggil untuk melayani. Dan inilah keinginan Kristus buat kita. Dari berikut ini kita tahu bahwa seharusnya sebagai ucapan syukur kita melayani. Kita bisa lanjutkan dulu. Next, tadi keinginan Kristus bagi kita adalah melayani, ya. Nah, ini ada 3 ayat. Kita minta 3 orang ya. Saya akan menunjuk. Jadi udah sampai Stephanie. Jadi yang ketiga, yang pertama itu Silva, Nova. Nanti yang A, kemudian yang B itu Yulan. Nah, yang C itu Perkanta Salatiga ya. Bosnya bisa terlibat ya, mohon. Siapa yang kita bisa layani ya? Oke, Kak Kris. Masih Ya. ada ayat nggak? Masih ada apa? Masih ada ayatnya nggak? Masih. Oke. Cuma nanya sih. Sampai ini, setelah ini 2 slide lagi selesai. Aku tahu dari tadi ngitung slide kakak kok. Loh. Udah lah, ayo. Oke, kita sama-sama baca di Yohanes 12 ayat 26. Mana 26? Oh ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sudah, Kak? Gimana? Sudah. Siapa yang seharusnya kita layani kalau di ayat ini? Di mana-mana. Oh, di mana-mana, Ronde? Melayani dia, Kak. Aduh, aku nggak kuat, sorry, di sini ada Kak Ivan. Aku dari tadi mencoba menjaga wibawa loh, ngomong. Kira sampai kamu dong kakak loh. Oke, maaf. Ya. Yang melayani dia, Kak. Melayani Yesus, Kak. Kan di situ kata aku. Ya, yang pertama itu kata-kata Yesus ya, untuk melayani Yesus gitu ya, melayani Yesus ya. Ya karena apa ya, harus mengikut dia di mana dia berada. Karena di mana dia berada di situ pelayannya harusnya berada gitu. Itu konteksnya waktu zaman itu ya, pengikut Yesus itu benar-benar kemana-mana ikut Yesus ya. Aduh, sorry ya Van ya. Aduh, jadi ini ya. Ada Kak Ivan ini. Yang penting Kak Ivan jangan bilang ini ke Kak Yudit ya. Oke, yang selanjutnya tadi siapa, aku udah nunjuk lah. Yang selanjutnya Kak Yulan, yang B. Aku terdengar. Terdengar. Oke. Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil merdeka, tapi janganlah kamu mengangkat pekerjaan itu
sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Siapa yang kita layani, seorang akan yang lain. Ya, terima kasih Kak Yulan. Sesama kita ya. Ya. Iya. Ya, sama kita. Jadi kita melayani Yesus, gitu ya, melayani Yesus. Yang kedua, melayani sesama kita, gitu ya. Di pelayanan kepada Yesus, kalau dulu masih bisa ini ya, ketika ketemu sama Yesus ya melayani dengan ngambilin makannya, kayak gitu ya. Nah, pelayanan kepada Yesus yang bisa kita lakukan sekarang gimana? Ya tentu dalam persekutuan, dalam ibadah itu adalah bentuk-bentuk pelayanan kepada Kristus, penyembahan kepada Kristus, gitu ya. Dan sebenarnya pelayanan kepada Yesus itu kan ini ya juga dilakukan kepada sesama kan. Ingat kisah Tuhan memisahkan kambing dan domba tidak? Ya, kalau nggak salah nggak ingat ya, kurang lebih kan bilang Tuhan memisahkan kambing, memisahkan domba, yang kambing itu mendapatkan hukuman, yang domba mendapatkan hadiah kan, dibawa kepada meja perjamuan Allah gitu. Karena kepada domba dia bilang saat aku lapar kamu beri aku minum, makan, saat aku haus kamu beri aku minum, saat aku kedinginan kamu memberi aku selimut, baju, kayak waktu itu saat aku di penjara kau mengunjungi aku, kayak gitu ya. Ketika domba bilang kapan aku bisa memberi kau makan, mengunjungi engkau, gitu ya. Tuhan mengatakan apapun yang kau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini kau lakukan juga buat aku. Dari bagian ayat itu kalau teman-teman masih ingat bahwa pelayanan kita kepada sesama itu adalah sebenarnya pelayanan kepada Yesus sendiri. Oke, yang ketiga di Ibrani 13 ayat 17 mohon kepada host yang menjawab dan membaca ayatnya. Ya. Host pertanyaan 3 silakan. Ya. Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, Kakak Perkata Salatiga dapat pertanyaan yang paling susah menurutku ya. Silakan, siapa yang bisa kita layani Kakak Perkata Salatiga? Kalau dari ayat ini. Yang kita layani adalah pemimpin kita. Ya, pemimpin. Gampang tuh ternyata. Ya, di sini pemimpin-pemimpin kita kalau di konteks Ibrani itu pemimpin-pemimpinmu kan berarti pemimpin-pemimpin rohanimu gitu ya. Orang-orang yang berjaga-jaga atas jiwamu gitu ya. Orang yang mendoakanmu, orang yang membimbingmu, orang yang orang yang menggembalakanmu kayak gitu ya. Itu bagian dari orang-orang yang seharusnya kita layani gitu. Terima kasih Kak Tora. Jadi ada 3 ya, paling tidak ini yang keinginan Kristus bagi kita adalah melayani siapa yang harus kita layani. Nah, adalah Yesus sendiri, sesama kita manusia, gitu ya, sesama, gitu ya, seorang akan yang lain, termasuk di dalamnya itu orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin rohani kita. Baik, jadi di grup chat ternyata di sini juga ada Dea dan Yuyun, ya. Halo Dea, bisa minta tolong Dea dulu ya. Kita masuk di bagian ketiga keinginan bagi kita ya. Jadi minta tolong Dea bacakan Lukas 22 ayat 24 sampai 27. Lukas 22 ayat 24 sampai 27. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka,
raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ya. So, dia ya, ini apa ya, di waktu jawaban malam ini konteksnya ada di saat-saat terakhir Kristus bersama murid-muridnya ya, sebelum dia disalibkan dan naik ke surga. Jadi Kristus menyatakan ada beberapa hal yang perlu diingat mengenai sikap ketika melayani. Gitu ya. Nah, konteksnya, jadi pertanyaannya yang A ya, apa yang sedang diperdebatkan oleh murid-murid? Dia bisa bantu jawab? Mengenai siapa yang paling besar? Ya, siapa yang paling besar di antara murid-murid itu ya. Ini kan gampang yang dia, yang A ya. Yang B juga dia ya. Banyak. Bagaimana? Nova bisa. Sorry. Aduh. Nah, yang B dia juga ya. Bagaimana Yesus menyatakan kerendahannya? Hajar dia. Dengan menjadi pelayan. Betul. Makan. Iya ya. Dia bukan melayani tapi juga dia menyatakan kerendahannya dengan menjadi pelayan ya bagi murid-muridnya. Sekalian ya yang C dia ya. Bagaimana para pengikut Kristus? Mantap. Dengan jadi pelayan juga. Betul. Jawabannya apa yang pelayan itu? Tumpah. Aduh, Nova nih, itu bikin ketawa terus kan. Jadi teman-teman bahwa apa namanya, keinginan Kristus bagi kita kayak gitu ya. Pertama kan bagi murid-muridnya, mereka kan sibuk siapa yang paling terbesar ya di antara murid-murid. Mungkin Petrus bilang, aku yang paling sering dibawa kemana-mana gitu ya. Oh, terus Yudas Iskariot bilang, aku paling besar, aku yang bawa uang kas kita loh, kayak gitu-gitu kan. Bisa jadi ya, ini khayalan aja. Tapi Yesus mengajarkan bahwa seharusnya yang paling besar itu yang jadi pelayan. Gitu ya. Dan konsep ini bertentangan dengan konsep duniawi gitu ya. Karena seperti yang kita baca tadi, raja-raja bangsa memerintah rakyatnya dengan kuasa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Sebenarnya kalau di ini ya, di terjemahan PIMK gitu ya, raja-raja bangsa yang tidak mengenal Allah gitu ya, menindas rakyat ya. Memerintah dengan kuasa itu menindas rakyat. Tetapi rakyat itu tetap bilang penguasa itu adalah penolong bagi rakyat. Jadi orang dunia konsep berkuasa paling besar bagi dunia itu menindas, tapi konsep Kristus gitu ya, dan yang harusnya kita lakukan, konsep yang paling besar di antara kita adalah pelayan. Makanya kita diajak untuk melayani. Nah, kita bisa selanjutnya, ini yang terakhir untuk Yuyun. Nah, Yuyun nggak dapat ya tadi ya. Kita mau belajar bagian ketiga. Tadi saya review yang pertama tadi bagaimana keteladanan Kristus, kemudian apa yang Kristus inginkan bagi kita. Yang ketiga kita bagaimana kita memberi diri. Kita tolong Yuyun jawab pertanyaan A. Paulus menyebut dirinya sebagai apa di 2 Korintus 4 ayat 5. Yuyun ada kan? Halo. Halo Yuyun. Ya, Kak. Silakan Yun.
dari yang pertama 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang kelima. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebagai hamba. Iya. Hamba siapa, Yun? Hamba orang-orang yang dilayaninya ya? Siap. Iya. Ini karena katanya kan hamba-Mu ya, hamba orang-orang dilayani. Atau hamba jemaat Korintus ya. Yang kedua sekalian ya Yun ya. Kan gampang jawabannya. Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-5. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sikapnya, bagaimana sikap Paulus yang dinyatakan? Dia bermegah atas orang itu tuh maksudnya orang-orang yang dilayaninya. Iya, saya mohon maaf ya. Maaf Yuyun, itu salah ketik. Harusnya 2 Korintus 12 ayat 15, bukan 5. Satunya nggak kepencet kemarin. Satunya 15 ya? Iya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Ya, sikapnya jelas. Dia mengorbankan miliknya dan mengorbankan dirinya untuk orang yang dilayaninya. Iya, terima kasih Yuyun. Di sini kita belajar dari Paulus ya, menyebut dirinya adalah hamba dari orang-orang yang dia layani. Ini keteladanan Kristus sekali, karena Kristus juga melawan pembasuhan kaki seperti tadi kita bahas. Dia juga mengambil rupa seorang hamba, gitu ya. Dan di sini Paulus mengajarkan bagaimana dia mengorbankan miliknya, ya, mengorbankan miliknya. Apa yang dia miliki dia korbankan demi jemaat, bahkan dirinya pun dia korbankan. Bahwa Paulus memberikan dirinya untuk orang-orang yang dia layani. Gitu. Nah ini bisa next dulu Rati. Ini yang next Rati atau Yuyun nih? Nah, paling tidak ada 3 hal ya yang kita pelajari di sini, bahwa yang pertama Kristus itu adalah teladan kita. Ya, Kristus itu kan secara sukarela menjadi hamba. Kristus melayani orang-orang dengan berbagai cara, sambil memberikan dirinya untuk memenuhi kebutuhan mereka, orang-orang yang Kristus layani. Gitu. Ada yang sakit disembuhkan, ada yang lapar, kita ingat ada 4.000 orang, 5.000 orang gitu ya, yang dia beri makan, gitu ya. Kristus memenuhi kebutuhan orang-orang yang dia layani. Yang kedua, karena Kristus yang telah melakukan itu, gitu ya, dia menginginkan kita, gitu ya, karena dia telah menolong orang-orang beriman seperti kita ya. Pertama tentu memberikan kita keselamatan, tapi setelah kita diberikan keselamatan, berkatnya begitu besar, gitu ya. Nah, seharusnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah ditolong oleh Kristus itu membalas pelayanannya, gitu ya, membalas pelayanannya sebagai ucapan syukur. Kita seharusnya melayani orang lain, dia bilang, termasuk pemimpin-pemimpin rohani kita. Melayani. Kalau dalam konteks waktu itu ya pemimpin-pemimpin rohani, orang-orang di jemaat, pemimpin jemaat benar-benar dilayani secara fisik ya, diambilin apa, gitu ya. Kemarin ada cerita itu. Siapa yang cerita sama saya? Ngomongin soal ini, ngomongin soal katekisasi. Gitu. Ada satu daerah tempat dia katanya kalau katekisasi, kalau saya waktu di katekisasi sih pelajaran ya, pelajaran ini full pelajaran Alkitab gitu ya, pakai katekis Heidelberg, itu pelajaran apa tentang iman. Ya, tapi di tempat dia selain ada pelajaran itu juga
anak-anak yang di katekisasi belajar melayani pendetanya, ngambilin air, kayak gitu ya, rumahnya dan lain-lain. Wah, itu satu praktek yang luar biasa ya. Nah, kita melayani orang-orang, kita semua di sini punya KKTB, gitu ya. Kita belajar melayani orang-orang yang berjaga-jaga atas jiwa kita, gitu ya. Termasuk ya kalau diajak KTB niat ya, jangan ngilang-ngilangan, nah, gitu ya, jangan susah dicari. Gitu. Bagian dari pelayanan kita kepada sesama, gitu ya. Dan kita melayani Kristus, melayani sesama, termasuk melayani pemimpin rohani kita. Dan dari Paulus kita belajar untuk memberikan diri sendiri. Jadi memberikan diri kita untuk orang lain ya. Orang beriman itu harus mati terhadap diri sendiri agar dapat hidup untuk orang lain. Gimana? Maksudnya kita belajar untuk menekan ego kita, menekan termasuk keinginan-keinginan kita, ambisi-ambisi kita agar orang lain bisa didahulukan. Orang Kristen bebas menjadi hamba dan dapat menunjukkan sikap sebagai hamba dalam berbagai cara. Dalam berbagai cara, dalam berbagai kesempatan. Sehingga ketika kita melayani orang lain, melakukan sesuatu untuk orang lain, kita tidak merasa sedang direndahkan. Ya. Karena identitas kita ya jelas kita adalah anak Allah, tapi kita secara bebas dan sukarela menjadi hamba buat orang lain. Nah, itu nih yang terakhir, slide yang benar-benar terakhir banget. Mohon di next. Nah, kita bisa refleksikan ya bahwa apa yang kamu pelajari di hari ini. Teman-teman bisa untuk menjawab bagian ini ya masing-masing, bisa dituliskan, bisa ditaruh di note ya, apa yang kamu paling pelajari, apa yang paling mengena di bagian ini. Kemudian dalam hal apa kamu bisa memberi diri untuk melayani ini ya, dalam konteks apa ya, keluarga, studi, gereja, dan PMK. Oke, saya kasih waktu 2 menit ya untuk jawab ini. Oke, saya minta 2 orang ya untuk sharing yang mewakili laki-laki dan perempuan, gitu ya, untuk sharingkan apa yang dia pelajari dan apa yang mau dia lakukan. Apakah ada yang ikut sini belum ngomong? Saya kira ada semua ya. Oke, silakan untuk yang laki-laki dulu. Silakan siapa yang mau sharing antara Ivan, Ganjar, atau Perkanta Salatiga. Saya kasih kesempatan. Oke, Ivan aja ya berarti ya, karena diam semua. Mas. Ivan ya. Ya, kalau dari hari ini belajar mengenai yang kita layani itu ya Tuhan Yesus itu sendiri, dan dia seperti, dan tadi kalau kita pelajari itu udah menunjukkan bagaimana cara melayaninya ya, dari teladannya seperti itu. Dan keinginan Tuhan Yesus bagi kita adalah
kita memberikan diri kita untuk melayaninya. Terus melayaninya dalam hal ya melayani Yesus dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, terus juga tadi melayani sesama, terus juga melayani pemimpin, dan ya itu. Terus dalam hal apa yang kamu bisa memberi diri dalam hal mengerjakan apa yang perlu dikerjakan. Ya, kalau ada kesempatan ya apa aja sih Mas. Jadi kan Tuhan sudah memberikan karunia seperti itu. Jadi ya karunia ya, untuk mengerjakan apa yang bisa dikerjakan seperti itu. Terus juga kalau tadi di 2 Korintus 12 ayat 5 juga mengorbankan milik dan diri mungkin juga dengan persembahan-persembahan gitu ya secara praktis. Gitu kali Mas ya. Terima kasih Ivan, gitu ya. Selamat pelayanan Ivan di Semarang, di Salatiga tempat ya. Mas. Ini pilihannya banyak ya, pilihannya. Silahkan. Saya Kak. Oke, Rati silakan. Kalau dari yang Rati pelajari terkait dengan PA kita hari ini, nah mungkin secara singkat saja tadi Kak Ivan juga sudah sampaikan, Kak Kris juga sudah melalui ringkasannya itu sudah termasuk di situ. Nah, Kristus kan sudah meneladangkan gitu, sudah melayani gitu, atau menunjukkan sikapnya dengan rendah diri, ya salah satunya mengosongkan diri, tidak dengan kekuasaannya lalu datang menunjukkan diri dengan kesombongan. Sikap seorang hamba begitu. Nah, itu yang Yesus lakukan itu supaya berharapnya kita juga bisa melakukan hal yang demikian. Nah, dengan demikian tadi mungkin akhirnya yang Paulus lakukan itu juga bagaimana dia dengan sungguh-sungguh mengorbankan dirinya. Ada perelaan diri secara totalitas begitu. Ya, untuk melayani sesamanya, tidak mementingkan dirinya. Mungkin itu. Lalu hal apa saja yang bisa memberi diri untuk melayani di dalam keluarga, studi gereja dan PMK. Nah, yang pertama untuk keluarga, nah mungkin langsung di hal praktis ya. Kalau di keluarga ya pekerjaan-pekerjaan rumah gitu, nah itu bisa menolong orang tua, membantu. Nah itu. Lalu kalau di perkuliahan, di studi, nah ini belajar dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab lah, tidak malas-malas. Jadi mahasiswa yang benar-benar melihat bahwa ya perkuliahan itu adalah suatu tanggung jawab yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Lalu di gereja itu hampir sama dengan Pak Ivan juga tadi terkait dengan persembahan gitu. Nah itu kan kalau misalnya kita tidak terlibat dalam yang pengurus mungkin kayak majelis begitu, kita sebagai jemaat mungkin ada hal-hal material yang mungkin kita bisa berikan. Nah itu kan bentuk dari pelayanan juga begitu. Lalu kalau dalam kegiatan-kegiatan mungkin kita bisa melibatkan diri, ya memberikan ide-ide yang bisa kita berikan. Nah itu. Lalu di PMK, nah PMK mungkin nanti itu kayak jadi KTB, memimpin KTB, terus kita jadi pengurus. Nah itu kalau memimpin KTB ya mari pimpin adik-adik dengan ketulusan penuh, melihat bahwa ini adalah tugas yang Allah berikan. Bagaimana kan tadi bagaimana memberikan diri berdampak begitu toh. Nah itu bagaimana memimpin KTB yang ya tidak hanya sebatas memimpin secara formalitas, tapi
memimpin supaya itu bisa berdampak dan adik-adik bisa bisa mengalami pertumbuhan. Ya, itu. Lalu kalau jadi pengurus ya melayani dengan sungguh-sungguh lah. Ya, itu. Ya, terima kasih Rati. Dan juga tadi Ivan, teman-teman yang lain. Mohon maaf tidak dikasih kesempatan sharing ya untuk aplikasinya, ya. Waktu kita terbatas. Jadi teman-teman sekali lagi bahwa Kristus memberikan teladan buat kita, gitu ya, untuk kita secara rendah hati sukarela melayani Kristus, melayani Allah, melalui pelayanan kita pada sesama, dimanapun itu, gitu ya, dimanapun itu kita belajar jadi hamba untuk sesama kita, baik secara kalau di PMK ya secara kepengurusan terlibat di kepengurusan atau pelayanan di ibadah, gitu ya, atau pelayanan dalam bentuk lainnya, gitu ya. Jadi itu saja ya. Kita akan akhiri hari ini, gitu ya. Mari kita tutup dengan doa. Saya akan memimpin dalam doa. Ya Allah Tuhan kami, syukur sekali lagi bahwa Engkau mengajarkan kepada kami keteladanan yang luar biasa, kerendahan hatimu untuk menjadi hamba, dan syukur ya Allah karena Engkau menyatakan itu, Engkau memberikan keteladanan itu, dan biarlah hati kami juga hari demi hari semakin dilembutkan, semakin direndahkan untuk mau jadi hamba untuk sesama kami. Dimanapun Tuhan, kalau saat ini kami terlibat dalam satu persekutuan atau gereja, bila kami terus memiliki sikap hamba yang setia, kalau Engkau memanggil kami pada satu bentuk pelayanan yang lain, yang dimana kami saat ini belum terlibat, kami syukur untuk firman-Mu dan kami akan melayani kepada kami dalam doa. Akan pada Rati.